Jadi total sisa dana pada bulan ini untuk belanja honorarium habis, kemudian untuk belanja bahan masih bersaldo sebesar 136.000, dan kemudian untuk belanja non operasional lainnya masih sisa sebanyak 330.000. Jadi total saldo sampai dengan bulan ini sebesar 466.000. Nah, coba kita bandingkan. Ya, kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial sederhana tentang cara mengisi lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja atau SPT-JB yang menjadi bagian dari lampiran surat pertanggungjawaban PPS yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada KPU melalui PPK. Nah, jadi lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja ini diisi pada setiap bulan. Dan kali ini saya ingin memberikan contoh pengisian lampiran SPT-JB ini untuk bulan Maret tahun 2023. Nah, jadi yang tampak di layar ini adalah formatnya. Bagi teman-teman yang butuh format surat lampiran ini, silahkan di-download di kolom deskripsi di bawah video ini. Namun jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Nah, jadi setelah kita menuliskan bulannya, kemudian nomor, dan kemudian tanggal berapa kita membuatnya, ya. Misalnya ini 30 Maret 2023. Jadi seperti yang bisa kita baca di sini pada kolom pertama atau kolom C ini adalah jumlah dana yang sudah diterima sampai dengan bulan ini. Nah, jadi kalau berbicara sampai dengan bulan ini, berarti kalau kita sudah menerima dana dari KPU selama 2 bulan, yaitu Februari dan Maret, maka berarti jumlah dana yang diterima itu adalah jumlah dana akumulatif. Itu dana yang diterima pada bulan Maret ditambah dana yang diterima pada bulan Maret. Kemudian jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan lalu, nah, yaitu dana yang telah dihabiskan pada bulan Februari. Kemudian jumlah dana yang sudah dibelanjakan pada bulan ini, ya, ini adalah khusus dana yang dibelanjakan pada bulan Maret ini. Dan kemudian jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan ini. Nah, ini maksudnya adalah jumlah dana yang dibelanjakan pada bulan lalu atau bulan Februari ditambah dana yang dibelanjakan pada bulan ini atau bulan Maret. Makanya di kolom keterangannya ini, kolom F ini sama dengan D, ya. Ini ditambah dengan kolom E. Dan kemudian terakhir adalah sisa dana sampai dengan bulan ini. Nah, baik teman-teman, untuk mengisi kolom-kolom ini, karena ini dibedakan lagi dalam 3 kriteria atau 3 baris, yaitu kriteria belanja honorarium atau akun 921213, kemudian belanja bahan atau akun 921211, dan kemudian belanja non operasional lainnya atau akun 921219. Nah, untuk mengisi kolom ini, saya menggunakan 2 alat bantu. Alat bantu yang pertama yaitu alat bantu data penyaluran dana yang telah diterima oleh PPS dari KPU. Nah, di dalam contoh ini, saya menggunakan data dari sebuah PPS dari satu desa yang terdiri dari 8 TPS. Dan karena terdiri dari 8 TPS, sehingga jumlah pantarlinya juga berjumlah sebanyak 8 orang. Sehingga gaji pantarlinya 8 juta. Nah, penyaluran pada bulan Februari 2023 pada desa, kita sebut saja Desa Pelangi, yaitu sebesar 17.350.000. Nah, dari dana 17.350.000 ini terdiri dari belanja bahan sebesar 1 juta, kemudian belanja honor PPS dan sekretariat PPS sebesar 7.350.000, dan kemudian belanja barang non operasional lainnya sebesar 1 juta. Nah, tentang penggunaan biaya operasional, baik belanja bahan maupun belanja barang non operasional lainnya, ini sudah kami bahas di dalam video kami sebelumnya pada video panduan penyusunan biaya operasional PPS tahun 2023. Silahkan teman-teman cari di channel kami. Kemudian pada bulan Maret, jumlah penyaluran dananya ini masih sama, ya, yaitu sebesar 17.350.000. Dan juga akunnya masih sama, yaitu pada akun belanja bahan sebanyak 1 juta. Kemudian belanja honor
untuk PPS 7.350.000 dan honor Pantarlih sebesar 8 juta. Kemudian untuk belanja barang non operasional lainnya sebesar 1 juta. Nah, sehingga kemudian saya jumlahkan untuk sampai bulan ini belanja bahan selama 2 bulan ini sebesar 2 juta. Kemudian belanja honor selama 2 bulan yaitu Maret dan Februari sebesar 30.700.000 dan belanja barang non operasional lainnya untuk bulan Februari dan Maret sebesar 2 juta. Nah, itu alat bantu saya yang pertama. Kemudian alat bantu yang kedua yaitu buku kas atau buku kendali yang saya susun per bulan juga. Nah, jadi pada bulan Februari ini ya, saya buatkan buku kas seperti ini. Untuk cara pembuatan buku kas ini saya sudah uraikan juga di video sebelumnya, silakan teman-teman cari. Nah, jadi di baris pertama ini terima honor dan operasional dari KPU Februari 2023 sebesar 17.350.000 ya. Tentu kita samakan dengan ini. Jadi saldonya 17.350.000. Dan kemudian kolom selanjutnya adalah kolom pada akun belanja 521219. Jadi bayar honor ketua PPS, honor anggota PPS, honor sekretaris PPS, honor staf sekretariat, dan honor Pantarlih ya. Ini. Dan selanjutnya pada belanja akun 521211, ini belanja ATK seperti misalnya belanja kertas APS, staples, isi staples, biaya pembuatan stempel, kemudian map, kemudian materai, dan kemudian pada waktu pelantikan Pantarlih ya, ini terdiri dari nasi kotak. Ini juga masuk di dalam akun 521211 karena ini barang konsumsi. Nah, kemudian akun 521219 ini saya berikan satu contoh, misalnya sewa komputer selama 1 bulan. Nah, sehingga saldo terakhir pada bulan Februari yaitu sebesar 836.000. Nah, di sini saya juga membuat catatan pembanding. Jadi karena sebagaimana kita ketahui bahwa untuk operasional pada belanja akun 521211 ini operasionalnya sebesar 1 juta. Kemudian untuk akun 521219 sebesar 1 juta. Maka saya membuat sedikit catatan di sini sebagai lembar kontrol agar jumlah belanja pada setiap akun ini tidak melebihi dengan kuota akun masing-masing. Nah, kemudian pada kolom belanja ini ya, ini adalah jumlah belanja untuk akun 521211 pada bulan Februari ya. Jadi ini adalah jumlah belanja dari ini. Ini ya. Nah, ini. Jadi 839.000 ini adalah total jumlah belanja dari ini yang saya tanda ini. Kemudian untuk akun 521219 ini sama dengan 325. Jadi untuk akun 521219 ini hanya satu belanja yaitu senilai 325.000. Nah, jadi sekali lagi saya membuat ini sebagai kontrol untuk melihat jangan sampai belanja ini melebihi dari target masing-masing akun belanja. Selesai dulu ya. Nah, kemudian untuk bulan Maret, jadi ini kurang lebih sama seperti pembuatan buku kas pada bulan Februari. Ya, bedanya hanya di kolom pertama ini tentu kita isi dengan saldo pada bulan lalu, ya tentu saja saldo pada bulan Februari. Dan di sini saya sudah masukkan rumus secara otomatis sehingga teman-teman yang mau download template ini ketika mengisi data buku kas di bulan Februari, maka secara otomatis buku kas di awal bulan Maret ini akan terisi secara otomatis. Jadi isinya kurang lebih sama dan terakhir di sini kemudian kita melihat saldo akhirnya adalah sebesar 466. Baik, kita lanjut ke pokok pembahasan kita, yaitu cara mengisi lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja. Jadi pada kolom pertama, jumlah dana yang sudah diterima sampai dengan bulan ini. Jadi ini adalah total jumlah belanja yang diterima pada bulan Februari dan bulan Maret. Nah, karena di baris pertama ini khusus berkaitan dengan jumlah dana yang diterima pada akun 921.213 atau honorarium, maka ini kita ambil dari ya, jadi saya tuliskan langsung rumusnya. Ini sama dengan masuk ke jumlah dana yang telah disalurkan sama dengan ini ya, honor PPS ditambah honor Pantarlih ya. Saya ulang, jumlah dana yang sudah diterima sampai dengan bulan ini pada baris honorarium kita masuk ke dalam alat bantu kita tadi, yaitu alat bantu penyaluran. Ini sama dengan 30 juta ya. Kemudian untuk belanja bahan,
Ini sama dengan ya, belanja bahan 2 juta. Kemudian untuk belanja non operasional lainnya sama dengan ini ya, belanja barang non operasional lainnya 2 juta. Nah, kemudian jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan lalu. Pada kolom kedua ini jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan lalu. Nah, disinilah fungsi dari alat bantu kita yang kedua, yaitu buku kas pembantu ini atau buku kendali operasional. Nah, untuk kolom pertama jumlah honorarium yang sudah dibelanjakan pada bulan Februari. Kalau kita perhatikan di buku kas bulan Februari ini, maka semua honor dari honor PPS, sekretariat sampai Pantarli semua sudah dibayarkan. Berarti untuk belanja honorarium pada bulan Maret ini sudah sama dengan jumlah dana honorarium yang diterima ya, karena langsung dibelanja. Yang sudah dibelanja pada bulan ini, enter. Kemudian untuk belanja non operasional lainnya ini sama dengan ini ya. Nah, jadi di sini saya sudah jelaskan tadi bahwa jumlah belanja yang ada di sini, belanja akun 521211 ini merupakan akumulatif dari total seluruh belanja untuk akun 521211 pada bulan Februari sebagaimana yang saya tanda ini, yang saya blok ini. Nah, kemudian untuk jumlah dana yang sudah jumlah dana yang sudah dibelanjakan pada bulan ini tentu saja jumlah dana yang sudah dibelanjakan pada bulan Maret ini maksudnya. Ya. Jadi untuk honorarium ini sama saja dengan bulan lalu, karena begitu dananya cair, honorarium langsung dibayarkan sehingga ini nilainya sama ya. Kemudian untuk belanja bahan, kita masuk ke dalam buku kas pada bulan Maret, berapa jumlah belanja bahan yang sudah dibelanjakan. Nah ini tentu sama dengan ini ya. Kemudian belanja non operasional lainnya untuk bulan ini atau bulan Maret ini sama dengan ini ya. Jadi total sisa dana pada bulan ini untuk belanja honorarium habis. Kemudian untuk belanja bahan masih bersaldo sebesar 136.000, dan kemudian untuk belanja non operasional lainnya masih sisa sebanyak 330.000. Jadi total saldo sampai dengan bulan ini sebesar 466.000. Nah, coba kita bandingkan dengan buku kas terakhir pada bulan Maret 2023. Jadi saldonya ini sama dengan 466.000. Nah, itu berarti bahwa pengisian form pada lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja ini sudah benar. Nah, setelah itu kemudian ditandatangani. Yang membuat pernyataan di sini tentu adalah sekretariat PPS. Jadi isi nama desa, kemudian bulan, tanggal, bulan, dan tahunnya. Kemudian yang membuat pernyataan adalah sekretariat PPS, tulis nama dengan jelas dan ditandatangani. Nah, demikian sedikit tutorial sederhana dari saya. Jangan lupa dukung kami dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.